program untuk 2020 apakah sudah terrealisasi semua atau bagaimana Pak? Ya, untuk kegiatan yang ada di Dinas Perindak UKM itu semuanya sudah terlaksana, sudah berjalan dengan baik kan tahun 2020. Khusus untuk kegiatan pasar kita tahun 2020 kan ada pembangunan pasar di Dawai di Perindo ya, yang kita kenal dengan Pasar Bulin. Ya, itu mungkin dalam jangka waktu yang tidak berapa lama lagi akan kita tempati menggantikan pasar Perindo yang ada. Oh, yang di atas itu. Yang di atas itu karena perlu proses kan, jadi mungkin dalam tahapan proses sosialisasi oleh teman-teman kepada semua pedagang yang ada di Pasar Perindo. Mungkin tidak berapa lama lagi akan pindah ke lokasi yang baru. Berarti diresmikan itu. Artinya untuk pasar. Mungkin peresmiannya pun mungkin sekedar saja karena kita kan musim COVID, jadi juga kerumunan kan berisiko. Door to door jadinya. Ya, jadi mau tidak mau kan kita menyesuaikan lah dengan kondisi yang ada sekarang kan. Kemudian kalau untuk kegiatan yang lain ya alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana, ya, tidak ada kendala. Mungkin yang ada kendala itu untuk koperasi aja. Koperasi itu kendalanya di RAT, karena kita ini kan yang namanya koperasi ini kan wajib hukumnya untuk melaksanakan rapat anggota tahunan yang mereka laksanakan untuk atau sebagai bahan pertanggungjawaban kepada anggota kan. Nah, ini kendalanya di situ karena RAT itu kan melibatkan orang banyak. Namanya rapat anggota itu kan semua anggota kan wajib hadir, minimal kan 50+1% harus hadir. Separuhnya dari itu. Separuhnya. Jadi kalau anggotanya sampai misalnya 10.000, kan 5.000-an orang yang harus hadir. Jadi itu kendalanya di situ. Jadi mereka kebanyakan setelah kena kondisi ini akhirnya tidak bisa melaksanakan rapat. Apalagi memang petunjuk pusat sih kalau bisa dilaksanakan melalui virtual. Ya. Tapi virtual kan tidak semua bisa dilaksanakan di daerah gitu kan. Terutama bagi anggota-anggota koperasi yang memang mungkin dari sisi kemampuan ekonomi tidak semuanya memiliki HP digital kan. Iya. Tidak kalaupun memiliki mungkin nggak paham gitu kan. Jadi itu kendalanya di situ. Jadi masih belum menguasai dia, Pak. Belum menguasai. Jadi berharap mereka itu sebagian ratnya itu ya secara tertulis. Enggak, tatap muka seperti biasa. Tatap muka seperti biasa. Tapi itu kan tidak dimungkinkan untuk daerah. Karena kerumunan, Pak. Karena kerumunan. Karena rata-rata kan jumlah koperasi kan besar anggotanya. Ribuan kan kadang-kadang. Kalau koperasi sendiri berapa jumlahnya? Koperasinya kan di atas 226 kan. Kurang lebih 226. Tapi yang aktif itu kan artinya yang rutin melaksanakan RAT itu kan mungkin sekitar 50-an lah. 50. Itu yang rutin. Sekarang yang aktif. Yang aktif. Tapi sekarang solusinya bagaimana, Pak, untuk mengantisipasi? Ya sementara kita tidak berani sepanjang musim kondisi COVID ini kan tidak berani memberikan semacam rekomendasi gitu. Nah, jadi kami memberikan solusi saja, artinya kalau bisa sistem perwakilan. Jadi mereka membentuk ada kelompok-kelompok mungkin berdasarkan RT, berdasarkan wilayah, berdasarkan desa gitu kan. Nah, itu diambil aja perwakilan. Artinya di tingkat perwakilan sudah dilaksanakan, kemudian meningkat ke perwakilan yang lebih tinggi gitu kan. Itu aja sih sementara. Tapi sebagian koperasi juga merasa agak berat ya melaksanakan sistem itu. Tapi akhirnya ini terjangkau nggak, Pak? Artinya dalam pertanggungjawaban rapat anggaran tahunan itu di saat 2020 itu apakah sudah berjalan maksimal atau memang masih belum sempurna gitu, Pak?
ada sebagian yang jalan, ada sebagian yang enggak. Karena memang kondisinya kan. Memang keadaan. Memang keadaannya. Yang perekonomian kita kan termasuk koperasi kan kena dampaknya dari kegiatan itu. Nah, Koperasi kita salah contoh yang di Panglanada di tani, kelompok tani ya, koperasi yang memiliki itu apa, pariwisata, kegiatan agrowisata. Ya, itu kan kasihan sampai sekarang kan tutup gitu. Biasanya mereka menerima kunjungan sampai puluhan ribu dalam 1 bulan, kan sekarang tutup. Akibat pandemi. Jadi secara usaha juga mereka mengalami kendala. Sebagian, tapi sebagian yang lain juga ya jalan aja sih. Kalau untuk 2021 Bang, program kedepannya Bang untuk Dinas Pasar? 2021 kita secara fisik nggak begitu banyak kegiatannya, relatif mungkin dari sisi anggaran juga terbatas, ya kan. Nah, tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya lah. Tapi paling tidak adalah kegiatan ya di 2021. Ya ada kegiatan ya, kalau kayak DAK itu kan seperti sumbernya dana DAK itu kan untuk latihan pengurus koperasi ya, terkait dengan bagaimana mengelola manajemen koperasi yang baik kan begitu kan. Bang, kalau kita terkait dengan pengusulan SKTM Bang untuk usaha kecil menengah yang untuk minta bantuan sosial itu sampai sejauh mana itu Bang proses? Jadi bantuan sosial itu kan banyak ya. Jadi ada yang sumbernya APBN, ada yang sumbernya APBD. Sumbernya APBN itu berupa uang tunai, di mana verifikator akhirnya gitu kan ada di Kementerian Koperasi UKM. Nah, itu mereka salurkan, kalau memenuhi syarat itu mereka salurkan melalui bank sesuai dengan rekeningnya masing-masing. Nah, itu jadi kalau yang APBD itu tidak berupa uang, karena yang dilaksanakan oleh dinas ini kan berupa barang. Nah, itu khusus kepada UKM atau kelompok-kelompok usaha yang ada di wilayah Kobar. Misalnya kayak UKM yang ada di Car Free Day. Nah, kemarin kita sudah memberikan bantuan berupa tenda, berupa gerobak dagangan gerobak dorong ya Bang. Gerobak dorong maupun berupa lemari untuk pajangan dagangan kan yang kecil itu sudah kita lakukan, terutama khusus tenda, dan juga untuk khusus industri kecil itu beberapa yang diantaranya kita berikan antara lain berupa peralatan mesin untuk pengelolaan kopi, untuk pengelolaan jamu mete, termasuk juga untuk perbengkelan. Oh, berarti ini alternatif income untuk kegiatan perekonomian masyarakat kecil untuk membantu mereka supaya bisa meningkatkan produktivitasnya gitu kan, intinya seperti itu. Bang, harapannya Bang kepada pengusaha yang sudah terbantu dan juga belum terbantu mungkin? Yang pertama, memanfaatkan bantuan itu dengan baik. Artinya kalau itu berupa peralatan, misalnya peralatan kopi, yang memanfaatkan untuk meningkatkan produksinya gitu kan. Karena yang dibantu itu kan selain mesinnya, misalnya untuk memisahkan antara kopi, daging kopi dengan biji kopi kan, itu kan diberi itu. Artinya dibantu sampai kepada proses pembuatan kopinya. Jadi sampai pada kemasannya. Jadi kopi itu setelah digiling gitu kan, dimasukkan ke dalam kemasan dan diberi mesinnya gitu kan, mesin kemasan. Jadi tinggal jadi gitu Bang? Tinggal jadi. Siap pakai gitu Bang? Jadi siap pakai. Jadi kami harapkan itu kan bisa membantu dan meningkatkan kualitas produk yang dibuat oleh masing-masing kelompok usaha. Jadi mereka juga akan terbantu karena hasilnya bagus ya, artinya kemasannya bagus, tentu akan meningkatkan minat pembeli gitu kan. Nah, itu harapan kita ke sana. Oke Bang, terima kasih Bang.